atau melihat video ini, please subscribe ya, klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng dan juga share via WA, Line ataupun Instagram ke teman-teman yang lain. Jadi hari ini kita bikin video ini mau ngomongin apa ini, bro? Kita lagi mau bahas mengenai trending topik nih akhir-akhir ini di dunia investasi, yaitu adalah harga emas yang hampir menembus 1 juta. Wah, kayaknya seru banget nih ya untuk kita bahas. Langsung aja kita bahas ya kalau gitu. Yuk, kita langsung aja bahas dari beberapa segi ya. Oke, hari ini kita mau ngomongin mengenai tren harga emas yang naiknya itu bukan naik wajar lagi, bro, tapi naik menggila. Nah, pertanyaan yang sering muncul di kita, customer tuh banyak yang tanya, teman-teman kita juga banyak yang tanya, emangnya sekarang ini harga emas ini masih akan naik lagi ke depannya atau ini udah puncaknya? Dan ini waktunya kita itu masih boleh beli dan ke depan masih bisa untung, atau ini sekarang udah waktunya lepas nih? Menurut lu gimana? Ya, jadi yang pertama harus kita jawaban ini adalah jawaban yang susah dijawab tentunya. Karena kalau ini mudah dijawab, semua orang kaya, betul kan ya? Setuju, kalau setuju. kita sangat mudah menjawab ya sangat mudah menjadi kaya tentunya. Semua jadi Warren Buffett Semua gitu ya? jadi Warren Buffett. Nah, tentunya harga emas ini mencapai plafonnya sampai titik mana kita tidak ada yang tahu. Di dunia ini orang sepintar apapun, profesor atau siapapun di universitas manapun, di Harvard sekalipun tidak akan bisa memprediksi hal ini secara pasti. Yes. Yang kita tahu adalah bahwa harga emas naik atau turun itu dikondisikan oleh kondisi ekonomi dan politik tertentu gitu kan ya. Nah, tentunya. itu yang Jadi, mau saya tanyakan juga. Betul. Jadi jawaban yang tadi itu sebetulnya jawabannya susah. Tidak ada yang tahu mengenai. Tapi kan biasanya itu ada tren tertentu, penyebabnya itu juga ada beberapa faktor di dunia ini. Nah, beberapa faktor itu bisa nggak disebutin apa aja sebenarnya yang memicu kenaikan harga emas tadi itu? Ya, nah jadi yang tadi seperti sudah Bro Antoni sudah sempat catat di rangkuman. Nah, ada beberapa ICS atau X itu yang beberapa yang mempengaruhi ya, mungkin bisa disebutkan tadi ya, apa itu saya mungkin agak. Kalau buat saya nih ya pribadi paling gampang kalau mau tahu tren harga emas naik apa turun itu dari 3 X, ICS, ICS bahasa Inggrisnya, kita bacakan X ya. Apa aja tiganya itu? Politics, economics, dan yang sekarang terjadi pandemics. Politics, economics, pandemics. Ya. Nah, sekarang yang kita masukin adalah yang pandemics kan. Yang terjadi adalah coronavirus atau COVID-19 pandemics yang udah dinyatakan sama WHO. Ya. Kalau menurut saya pribadi sih, memang COVID itu adalah faktor yang sangat mempengaruhi kenaikan harga emas. Ya. Tapi tidak hanya COVID saja. Jadi COVID itu bukan satu-satunya, tapi salah satu ya. Nah, kalau menurut kamu sendiri gimana? Kalau menurut saya sih ya tentunya COVID itu nyambung sih ke harga emas, cuman tidak direct. Jadi dia lebih ke arah indirect ya. Indirect itu berarti kan tidak langsung. Ya kan. Jadi karena COVID ini kan tentunya mempengaruhi seluruh dunia secara ekonomi, gitu kan ya. Betul. Karena kan tentunya secara ekonomi kita lockdown dan macam-macam, pastinya ekonomi menurun, gitu kan ya. Dan secara ekonomi menurun, tentunya ini yang nantinya akan mempengaruhi sektor-sektor lain, tentunya juga sektor emas. Jadi ini kan ada pengaruhnya tentunya, cuman indirect. Berarti kalau saya simpulkan, indirect tuh maksudnya karena coronavirus ini dampaknya tuh ke seluruh dunia, terutama di US ya, US dan juga Cina, dua negara yang saat ini sangat boleh dibilang powerful banget ya. Ya. Sehingga perekonomian mereka itu menurun, bahkan reportnya Cina tuh minus kemarin ya di kuartal pertama sudah keluar reportnya itu minus. Kalau ekonominya minus, semua orang itu pada susah bisnisnya, mungkin banyak pengangguran, PHK dan lain-lain, sehingga apa tuh safe haven? Orang-orang kembali lagi back to basic adalah ke emas. Iya betul. Jadi betul, mungkin setuju gitu ya. Iya, jadi mungkin saya perlu jelaskan di sini safe haven ini kan mungkin beberapa orang ada yang belum mengenal ya. Betul. Safe haven. Nah, safe haven ini apa sih artinya? Namanya aja safe haven. Heaven kan surga ya. Safe itu kan aman, surga yang aman. Betul. Nah, kenapa dikatakan emas ini safe haven? Karena emas ini seperti yang kita tahu ya kalau kita baca berita bahwa emas ini sering dijadikan suatu leverage, bahkan suatu jaminan bagi banyak negara untuk kekayaan atau keamanan suatu negara ketika sesuatu terjadi kolaps dalam ekonomi, keruntuhan ekonomi dan segala macam. Negara yang punya emas banyak di cadangannya itu ya sebagai cadangan emasnya. Devisa ya. Ya betul. Nah itu kan menjadi salah satu acuan untuk kekuatan ekonomi suatu negara juga. Nah itu yang makanya sangat dipengaruhi oleh hal-hal yang tadi disebutkan. Oke, tapi coba kita telah sejarah nih ya. Saya menemukan satu fakta yang menarik nih.
mengenai pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang, kita bandingkan dengan bencana dunia yang terjadi dalam sejarah kita, peradaban manusia nih, mengenai pandemi-pandemi seperti corona ini. Tahun 1918, seperti yang kita tahu, itu terjadi yang namanya Spanish flu. Dan sebenarnya dampaknya Spanish flu waktu itu jauh lebih gila daripada COVID-19 ini. Karena total korban daripada Spanish flu itu 500 juta jiwa. Itu yang terinfeksi. Dan yang meninggal itu 10%-nya, 50 juta. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan COVID-19 saat ini, so far masih berjalan sih memang, itu 17 juta. Tapi ketika angka 17 juta ini muncul, banyak negara-negara yang sudah mengklarifikasi bahwa mereka sudah bebas COVID. Memang sih ada yang masih ngomong second wave, gelombang kedua itu akan datang lagi. Tapi menurut para pakar juga kalau mereka ini sudah kena COVID dan sudah sembuh, biasanya punya antibodi. Kalau kena lagi itu dampaknya nggak separah yang pertama. Sehingga kalau prediksi saya nih, bukan fakta tapi prediksi, opini, 17 juta ini masih bisa naik. Tapi kalau melangkah sampai ke 500 juta kok kelihatannya nggak sampai. Iya. Dan fakta yang menarik adalah di sini, waktu 500 juta Spanish flu tadi, Amerika itu yang kena cuma 675.000 saja. Iya. Sedangkan saat ini dari angka Jadi itu 17 juta, nggak sampai 10% ya? betul. Jadi secara persentase kecil banget kan? Nggak sampai 10%. Ya? Betul. Nah, yang sekarang ini yang 17 juta, Amerika itu sudah seperempatnya sendiri. Iya. 25% lebih. Ya, 4,5 juta. Dari total korban di dunia. Ya, dan Amerika sekarang memuncaki. Artinya Amerika bakal terus memburuk kalau nggak ada gebrakan dari dunia medis gitu ya. Iya. Nah, menurut saya berarti itulah yang membuat dampaknya ekonomi dunia ini kacau karena kita tahu sendiri kalau ekonomi Amerika itu masih sangat powerful sekali. Ibaratnya kalau Amerika itu bersin atau batuk, seluruh dunia itu kena gitu. Ya. Setuju nggak dengan itu atau ada pandangan lain? Ya, saya setuju sekali tentunya karena cuman yang harus kita garis bawahi di sini adalah perbedaan zaman juga. Ya, tentunya zaman dulu kalau misalnya tadi faktanya kita buka bahwa Spanish flu itu ada 500 juta orang Ya, yang menderita, yang meninggal 50 juta lebih gitu ya. Nah, tapi yang membedakan itu adalah zamannya. Zaman itu tentunya dokter, rumah sakit, teknologi dan juga Masih kemajuan zaman ya. beda ya sama sekarang tentunya. Betul. Jadi kalau yang seperti yang kita tahu, zaman dulu itu orang melahirkan aja banyak yang meninggal gitu kan. Karena tentunya kebidanan dan juga ilmu kedokteran itu kan nggak secanggih sekarang. Sehingga tentunya orang zaman dulu yang batuk pilek melahirkan itu dinilai suatu yang mengerikan, bahaya. Yang sekarang malah udah menjadi hal yang lazim gitu ya. Jadi tentunya ketika terjadi pandemi seperti sekarang ini, saya rasa dunia zaman sekarang itu juga tentunya lebih siap ya? Dan lebih cepat pastinya menangani. Karena banyak orang bilang vaksin, wah itu lama sekali bisa bertahun-tahun bahkan 3, 4, 5 tahun dan segala macam. Tapi saya rasa tentunya zaman itu berbeda. Contohnya dulu mungkin 30 tahun yang lalu kita kalau kirim surat melalui pos gitu ya, itu kan Sekarang kalau keluar email, kota aja ya. ya sekarang email kan 1 detik send gitu ya. Betul. Kalau dulu kita mau ngirim berapa hari gitu kan ya. Berarti kalau saya nangkepnya bahwa pandemi COVID-19 ini seharusnya dampaknya tidak akan seperti Spanish flu, tapi kenapa kok harga emas buktinya juga masih sejarah itu ini adalah histori baru gitu. Padahal kan berarti menurut Anda seharusnya harga emas ini nggak bakalan terlalu gila karena sebenarnya ini bukan hal yang baru. Iya, Gitu betul kan? sekali. Tapi nyatanya kenapa kok bisa tingginya kayak gini? Iya. Kan ini udah hampir menyentuh 1 juta nih. Betul. Nah, Untuk harga emas yang lokal ya, hampir menyentuh 1 juta sudah ini. Kepala Iya. 9 sudah sekarang. betul. Sekali lagi cuman saya mau garis bawahi lagi bahwa yang saya sebutkan atau yang mungkin yang Anda sebutkan tadi itu barusan adalah semua opini ya. Jadi kan ini adalah pandangan, Ya. persepsi dan opini. Jadi mungkin untuk teman-teman yang dengerin video ini supaya bisa nggak dimakan mentah-mentah istilahnya Ya, informasi betul. yang kita sampaikan hari ini Menurut gitu kan kita ya. gitu ya, Iya, ini kan pandangan kita ya. pandangan kita aja gitu Ya. kan. Jadi ya seperti itu. Jadi tadi misalnya untuk yang kali ini kenapa kok emas seperti itu, seperti yang kita katakan tadi, emas ini kan safe haven. Jadi ketika ada pandemi sepertinya orang kan banyak yang mengira-ngira atau bahkan menerka-nerka kapan ini selesai. Betul. Kapan ekonomi pulih, ya kan? Kapan ini saya dipecat dan saya dapat pekerjaan baru? Kapan usaha saya yang bangkrut bisa kembali lagi dan segala macam seterusnya gitu kan ya. Jadi tentunya ketika terjadi ketidakpastian, yang paling pasti adalah Emas, gitu emas. Itu tadi kan. Berarti selama ekonomi dunia ini tidak pasti,
selama COVID-19 ini ujungnya tidak pasti, peganglah emas. Betul. Boleh bilang gitu ya? Betul. Ya? Ketika kondisi ini serba tidak pasti, kita harus megang emas. Yang pasti emas. itu adalah emas. Ya. Karena emas itu ada wujudnya, fisiknya, dan bisa diuangkan atau liquid kapanpun. Ya, betul. Kayak tadi yang Anda tanyakan bahwa kenapa harga emas ini naik terus dan segala macam, karena ketidakpastian yang tinggi itu tadi kan. Jadi kan sebetulnya sangat korelasinya tinggi gitu istilahnya ke sana. Tapi ada fakta yang menarik lagi nih. Kita tahu kalau tahun 98 itu adalah tahun yang sangat menyeramkan buat Indonesia. Krisis kan. Krisis ekonomi waktu itu terjadi, krisis politik itu terjadi juga. Tapi kenapa kok tahun 98 itu malah kalau kita lihat harga emas, grafiknya itu turun malah. Harga emas turun. Ya. Padahal krisis kan. Padahal krisis kan di Indonesia ini gitu. Ya. Nah, itu ada pelajaran nggak yang penting buat kita dan juga buat para sobat mahkota sekalian? Well, kalau menurut saya itu karena 98 itu krisisnya lebih terjadi di negara kita ya. Indonesia aja gitu ya? Lebih ke arah Indonesia tentunya. Tapi Asia Tenggara juga waktu itu Thailand krisis. Thailand krisis ya, cuman lebih Southeast Asia mungkin ya. Ya. Asia Tenggara ya yang kena ya. Betul. Di luar negeri kelihatannya tidak separah ini. Ya. Separah yang kita Indonesia. Memang, mungkin setuju. Kita di Indonesia waktu itu saya masih kecil sih. Jadi ya mungkin waktu itu kan inget ngungsi-ngungsi kemana, keluar kota, kemana-mana. Itu jadi, lebih banyak sebenarnya karena politik ya. Krisis iya, politik duluan ya. Betul, karena awalnya kan ya tentunya kita udah tahu ya 98 masalah politik yang tidak stabil dan seterusnya sehingga mempengaruhi ekonomi gitu kan. Cuman tentunya emas ini kan kita kalau bicara emas tidak bisa lepas larinya dari dolar. Dolar Amerika. Setuju banget. Sangat terikat kuat gitu ya. Dolarnya khususnya US dollar ya. Yang USD. dimaksud dolar ini US dollar ya. Iya, USD. Oke. Kan karena kan kita kan ngukur emas ini kan juga ada kaitannya kalau kita mau beli emas kan dari USD juga. Betul. Gitu. Patokannya itu pakai US dollar gitu ya. Betul. Nah, sedangkan waktu itu mungkin ada yang mau ditambahin lagi informasi yang didapat waktu 98. Kalau data yang saya dapat tahun 98 rupiah kita itu dari 2.000 rupiahan per 1 US dollar itu naik menjadi sekitar 16 sampai 17.000 rupiah waktu itu. Jadi kan naiknya itu 8 kali lipat. 8 kali lipat. Arti daripada naik itu berarti kan rupiah kita itu semakin tidak berarti di zaman itu. Ya. Untuk mendapatkan 1 dolar Amerika yang hanya 2.000 rupiah awalnya, tiba-tiba itu jadi harus 16.000 baru dapat 1 dolar yang sama itu tadi. Iya. Sehingga harga emasnya juga naik gila-gilaan. Nah, tapi waktu itu harga emas itu malah turun. Tadi saya sudah siapkan itu grafik per 10 tahun, mungkin nanti ada di gambarnya ya. Grafik harga emas tahun 2000 sampai 2010. Lalu 2010 sampai 2020 dan tadi yang saya bahas tahun 90 sampai tahun 2000. Nah, tahun 90 sampai 2000 itu masa-masa di mana seluruh dunia itu stabil, lebihan, tidak ada perang, entah itu perang dagang atau perang militer seperti yang terjadi sekarang, ketegangan antara Korea Selatan, Korea Utara dan lain-lain. Waktu itu masih ada, tapi tidak sepanas sekarang gitu ya. Antar negara, Amerika dan Cina, Amerika dan Afghanistan, terorisme belum terlalu marak. Pandemi juga waktu itu tidak ada sesuatu yang mengerikan seperti sekarang. Jadi lebih stabil banyak waktu itu. Sehingga harga emas kalau kita lihat di grafiknya, di gambar yang tampil, harga emas itu cenderung stabil selama 10 tahun. Nah, 98 itu adalah gejolak politik krisis terutama di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, sehingga membuat harga emas tahun 98 itu gila-gilaan. Naiknya gila-gilaan, tapi hanya di Indonesia. Sehingga kalau menurut saya, tahun 98 itu tidak bisa dijadikan acuan atau patokan untuk dibandingkan dengan pandemi yang terjadi sekarang, dan harga emasnya juga naik lagi sekarang ini, itu tidak ada korelasinya dengan 98 kalau menurut saya. Karena itu tadi mungkin yang perlu didetailkan lagi, waktu itu mungkin harga emasnya tidak begitu berubah drastis, tetapi turun. Ya, tetapi rupiah kita yang melemah terhadap dolar US. Sehingga secara overall harga emas ini naik, terkerek naik. Karena USD tadi yang sangat kuat tiba-tiba yang tadi dibilang dari 2000 menjadi 16.000. Ya, 8 kali lipat itu tadi kan. Nah, mungkin karena itu juga ya. Bahkan di Januari tahun 99 itu adalah rekor harga emas terendah di 20 tahun terakhir di zaman itu. 99 bulan Januari. Terendah. 10 tahun. 20 tahun. Dalam waktu 20 tahun. Sejak 80. Sejak tahun 80-an sampai tahun 2000-an berarti. Iya. Nah, itu barusan mulai emas itu perlahan-lahan naik. Iya. Nah, kalau menurut saya nih, harga emas ini ke depan gimana? Kalau menurut saya, harga emas ini masih bisa naik. Cenderung masih bisa naik. Karena COVID-19 sendiri sampai sekarang juga belum masih uji tahap vaksin ketiga kan, uji klinis ketiga. Indonesia juga sudah mulai mau produksi di Bio Farma ya. Bio Farma. Kita tahu itu perusahaan BUMN ya, BUMN negara yang cukup besar.
Nah, tapi itu semua masih serba tidak pasti. Iya. Dan Simpang siur. betul. Dan ketegangan antara Amerika sama Cina ini kan masih itu ya Panas. terjadi ya. Yang terakhir itu kan penutupan kantor dubes ya. Iya. Di mana itu kalau nggak salah di US-nya di Houston ya. Iya, di Houston. Di Houston yang Cinanya itu dikira orang-orang kan di Wuhan. Tapi Iya. ternyata bukan di Wuhan ya. Bukan di Wuhan. Di Iya. Chengdu ya. Kalau nggak Chengdu. salah. Betul. Nah, itu juga yang membuat ketegangan antara Amerika sama Cina ini berimbas kepada perang dagang dan yang lain-lain. Huawei terkena imbasnya. Iya. Whatever lah, banyak bisnis-bisnis lain yang terkena imbasnya, sehingga karena banyak hal yang tidak pasti, orang-orang pada pegang yang pasti, yaitu emas. Emas, ya betul. Betul ya, setuju ya. Betul, karena yang seperti kita tahu emas ini adalah aset yang fisiknya bisa kita pegang. Ini kita bicara emas yang emas asli ya, emas fisik. Jadi Yes. tolong di garis bawahi bahwa Ya, dari tadi kita ngomong ini bukan mengenai harga emas yang fiktif ya. bukan fiktif, istilahnya emas yang istilahnya digital atau mungkin Ya, yang dalam bentuk yang maya dan segala macam itu ya, yang virtual. istilahnya virtual, belinya itu virtual gitu Iya, ya, nggak ada yang fisiknya gitu iya, ya. virtual lah. Ya. Ini kita bicara emas fisik ya. Ya. Entah itu perhiasan, batangan atau segala macam. Pokoknya dalam bentuk fisik emas. Iya, betul. Jadi yang kita bicarakan itu adalah emas ini yang perlu nanti, karena kan kalau disalahpahami kan juga beda lagi artinya nanti. Kalau saya boleh simpulkan, berarti mengenai harga emas sekarang menggila ini adalah karena banyak hal. Salah satu yang memicu adalah COVID-19, tapi ini bukan satu-satunya tapi salah satu. Dan juga karena ketegangan politik dan juga ekonomi antara Amerika sama Cina, dan juga dunia juga kondisinya juga lagi nggak stabil sih seluruh dunia ya. Iya. Dan juga Indonesia sendiri secara fundamental ekonomi juga sampai harus quantitative ease atau mencetak uang seperti Amerika. Gubernur BI sudah mencetak uang, Amerika juga sudah mencetak uang, sehingga banyak uang yang beredar. Makanya ekonomi ini sekarang tidak stabil dan harga emas ini cenderung naik. Betul. Kedepannya masih bisa naik, tapi kita nggak tahu ujungnya sampai seberapa. Tapi masih bisa naik, masih bisa. Cuma kita nggak tahu sampai seberapa dan apakah ada penurunan. Nah, menurut Adi. Jadi seperti yang tadi kita bahas, emas ini adalah aset fisik ya. Yang kedua yang kita harus kasih informasi juga kepada para pendengar atau penonton bahwa aset itu jenisnya kan ada banyak. Nah, kalau kita katakanlah kita mau menabung atau kita ini investor gitu kan. Yes. Kita mau invest di mana? Itu kan ada banyak pilihan. Yes. Selain di emas, contohnya saham, properti, surat berharga negara. Lalu mungkin juga ada masih banyak yang lain lagi ya kan. Contohnya seperti mungkin futures kalau pernah dengar. Ya, futures banyak. Dan banyak lagi ya. Nah, Ya. ini nggak usah disebutin lah, kan masih banyak jenisnya. Nah, emas ini adalah salah satu aset yang paling jelas, fisiknya nyata, real, bisa kita pegang, bisa kita timbang, Bisa ya. dijual kapanpun. Bisa dijual itu yang kapanpun. penting ya. Nah, harga berapapun itu ada standarnya. iya, betul. Karena kalau kita ya contoh lah kita megang aset berharga yang lain seperti surat dan lain-lain, ini kan nggak tahu kita. Ya kan kita cuma kertas gitu kan. Nah, itulah yang membedakan, sehingga kepastiannya di emas itu kalau kita ngomong emas pasti atau tidak pasti aman. Kalau kita megang emas pasti aman. Cuman tentunya yang seperti kita mungkin basic ekonomi kita pernah belajar ya dulu di sekolah ya. High risk, high return, low risk, low return. Tapi di masa-masa seperti ini, emas ini justru tidak low risk, low return loh. Jangan salah. Karena orang risk, bilang high return ya. Nah, karena gini, orang bilang kan kalau saham high risk, high return, emas low risk, low return kan? Pada umumnya. Ya. Tapi justru menurut saya, ini pandangan saya ya. Sekarang Emas ini di musim malah ini high risk, high return gitu. dibalik. High return, low risk. High return tapi low risk. Betul. Menurut saya seperti itu. Mau perhiasan, mau emas batangan, mau apapun, emas ini resikonya rendah tapi returnnya tinggi. Sekarang ini ya. Sekarang ini contohnya aja lah, kita kalau yang mungkin teman-teman yang sudah sering ke toko emas mungkin bisa dilihat sendiri harganya beberapa hari terakhir atau minggu terakhir sudah naik berapa kali. Tapi keamanannya wah sangat tinggi, keamanannya aman banget kan kita megang emas. Ya, ya. Nah ini yang luar biasa. Berarti Ini kalau yang luar boleh saya biasa. bilang sekarang ini adalah golden moment for gold. Iya, kapan lagi kita megang aset yang low risk high return? Betul. Kan begitu. Ya, ada setujunya sih saya. Tapi juga bisa turun ya, sewaktu-waktu juga bisa turun begitu kondisi ekonomi ini mulai stabil, Covid ini mulai mereda dan banyak hal itu terjadi, mulai banyak kepastian, maka harga emas juga akan mengikuti. Betul. Seharusnya logikanya seperti itu. Betul. Cuma biasanya pengetahuan saya kalau emas turun pun turunnya nggak banyak ya. Ya, gimana pasti ruginya itu nggak bisa terlalu rugi. Betul. Itu kerasa, oh ini kok udah mulai trennya turun, waktunya jual sudah Ya. selesai. Ya. Dan mahkota gold selalu siap ya. Ya. Selalu siap kalau Anda beli di kita, pasti kita juga akan terima balik ya. Ya. Setuju ya. Ya. Oke, saya rasa informasi yang kita sudah sharingkan cukup jelas. Ya. Semoga ini bisa menjadi masukan Wawasan buat baru para juga ya. pendengar dan juga para penonton sekalian.
Saya mau tutup dengan satu statement yang sangat luar biasa dari The Wall Street, yaitu adalah bad news is a good news for gold investor. Ya. Itu kata dari The Wall Street. Ya, jadi bahasa Indonesianya adalah kabar buruk adalah kabar yang baik untuk orang yang megang emas. Betul. Begitu. Jadi Kenapa buat itu? Anda, para pemegang emas, Ya. para sobat mahkota yang sudah memegang emas, atau siapapun yang menonton video ini, kalau Anda memegang emas, itu adalah kabar baik buat mereka karena harga emas cenderung naik ketika ya. Ketidakpastian tinggi. bad news tadi itu ya, ketidakpastian itu terjadi. Betul sekali. So, apakah ke depan harga emas masih naik atau tidak, itu masih unpredictable, tapi seharusnya masih bisa naik. Ya. Jadi berhati-hatilah dalam berinvestasi, tapi yang pasti emas adalah instrumen paling aman, Ya. safe haven di kala Ya. kondisi tidak menentu. Ya, cuman yang perlu kita ketahui juga, meskipun bad news is good news for gold, jadi bukan berarti kita yang megang emas, kita mendoakan hal buruk terjadi. Betul. Jadi bukan seperti itu juga ya. Ya. Tentunya kita tetap berdoa supaya kondisi bisa membaik. Toh kalau Setuju. kita kondisi membaik pun, kita juga yang yang mungkin dikeluarkan dari pekerjaan ataupun yang usahanya turun, kita juga akan menikmati gitu kan ya. Betul, Jadi setuju ya bukan banget. berarti kita harus mendoakan yang jelek-jelek gitu ya. Kita tetap berdoa supaya pandemi ini bisa segera usai, perekonomian segera pulih, PHK, pengangguran itu segera terselesaikan semuanya, Ya. khususnya di Indonesia, supaya Pak Jokowi bisa menyelesaikan bersama dengan para menteri dan juga para pejabat-pejabat pemerintahan, supaya kita semua bisa bekerja, beraktivitas dengan normal kembali seperti semula. Ya, betul Oke, sekali. saya rasa cukup ya. Saya Saya rasa cukup gitu aja. Dan thank you untuk semua yang udah menonton video ini. See you on the next video.